Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan kedua kita ini di mata pelajaran matematika, Ustaz Asrul akan membahas tentang bilangan bulat. Mungkin sudah tidak asing lagi pada kalian apa itu bilangan bulat, karena materi ini sudah kalian dapat di jenjang sebelumnya, yaitu di SD, bilangan bulat. Tapi sebelumnya, seperti kontrak belajar yang sudah kita sampaikan kemarin, pada pertemuan yang kedua ini, siapkan buku kalian untuk merangkum apa yang sudah Ustaz sampaikan di slide-slide berikutnya. Langsung saja kita ke slide yang pertama, yaitu tentang pengertian bilangan bulat. Tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Perhatikan gambar berikut. Ya, gambar ini juga sudah tidak asing lagi bagi kalian. Di SD mungkin kalian sudah pernah melihat gambar ini. Di situ ada garis bilangan, yang dimana garis bilangan itu menunjukkan bilangan bulat positif, juga ada 0, ada bilangan bulat negatif. Sehingga yang namanya bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan positif 0 dan bilangan negatif. Sekali lagi, yang namanya bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan positif 0 dan bilangan negatif. Sehingga dari gambar di atas kita dapat simpulkan bahwasannya 1. Pada garis bilangan bulat di atas, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu dinamakan bilangan bulat positif. Kemudian sebaliknya, pada garis bilangan di atas, bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya itu dinamakan bilangan bulat negatif. Kemudian letak bilangan bulat positif itu di sebelah kanan dari 0. Dan nilainya lebih besar jika semakin ke kanan. Jadi, bilangan bulat positif nilainya akan semakin besar ke kanan. Yang terakhir, letak bilangan bulat negatif di sebelah kiri 0. Dan bernilai kecil jika semakin ke kiri. Hati-hati, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Kemudian semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Oke, diperhatikan baik-baik, dipahami, dicermati agar kalian bisa atau mudah memahami. Berikutnya, membandingkan bilangan bulat. Ini juga sudah tidak asing lagi bagi kalian. Nah, sebelum kita membandingkan bilangan bulat, kita perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada gambar garis bilangan yang memuat paling kecil negatif 5, paling besar 5. Sehingga membandingkan adalah proses di mana kita menilai suatu bilangan dengan bilangan yang lain, keterkaitannya bagaimana. Nah, keterkaitannya bagaimana atau hubungannya bagaimana? Bisa lebih besar, lebih kecil, bisa pecah dan bulat, dan lain sebagainya. Itu membandingkan. Yang namanya membandingkan itu pastinya dengan bilangan yang lain. Tidak bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri. Berikutnya, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk setiap P dan Q bilangan bulat, maka berlaku yang pertama, jika P terletak di sebelah kanan Q, maka
P lebih besar dari Q. Karena P terletak di sebelah kanan. Kalau di SD dulu mungkin kalian sudah kenal caplok mencaplok gitu ya. Kalau yang dicaplok itu ya yang besar kan gitu. Oke, berikutnya jika P terletak di sebelah kiri Q, maka nilainya lebih kecil sehingga Q itu lebih besar. Makanya yang dicaplok adalah Q. Oke, diperhatikan, dicatat, kemudian dipahami. Kita lanjutkan. Operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, di situ udah muncul gambarnya langsung, itu ya. Melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Ya, kerjakan soal berikut dengan menggunakan garis bilangan. Hasil dari 4 ditambah 5 adalah, nah ini keduanya karena semuanya bilangan bulat positif, maka arahnya ke kanan, itu ya. Kita mulai dari 0 sebanyak 4 langkah ke kanan, kemudian setelah sampai di angka 4, kita melangkah lagi 5 langkah ke kanan juga, karena penjumlahan, sehingga hasilnya adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, ini juga ada catatan. Hal ini hanya digunakan untuk bilangan yang nilainya kecil. Ya, untuk bilangan yang nilainya kecil. Kalau nilainya besar, ya bisa saja digunakan, tetapi sangat-sangat panjang garis bilangannya. Kalau bilangannya besar, bisa kalian gunakan cara bersusun ke bawah, gitu ya, seperti yang sudah diajarkan di sekolah dasar. Berikutnya, setelah tadi operasi penjumlahan, sekarang ada operasi pengurangan bilangan bulat. Sama dengan menggunakan garis bilangan, sama seperti penjumlahan. Misalkan ada contoh soal di bawah ini. Hasil dari 4 kurangi 6 adalah, nah ini hasil 4 dikurangi 6. Karena 4-nya itu bilangan bulat positif, maka arahnya ke kanan. Arahnya ke kanan 4 langkah, setelah sampai di angka 4, karena 6-nya itu negatif, maka berbalik arah sebanyak 6 langkah ke kiri, sehingga hasilnya adalah negatif 2. Ini juga sama catatannya dengan yang tadi. Hal ini hanya digunakan untuk bilangan yang nilainya kecil. Besar juga tidak menutup kemungkinan, tetapi panjang. Oke, silakan dicermati, dipahami, diperhatikan baik-baik agar kalian semuanya bisa memahami. Berikutnya, ada perkalian bilangan bulat. Nah, sudah tidak asing lagi. Di SD sudah pernah kalian belajar tentang materi ini. Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Hati-hati, perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Itu pengertian dari perkalian. Perhatikan contoh berikut. Misalnya, 4 kali 5, itu sama artinya dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 4 kali. Sehingga hasilnya adalah 20. Kalau dibalik, 5 kali 4, berarti 4-nya dijumlahkan sebanyak 5 kali. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, sehingga hasilnya juga 20. Awas. Perlu diingat, walau hasilnya sama, tapi prosesnya beda ya. Hati-hati, konsep dari perkalian. Ya, kita lanjutkan ke materi terakhir di pertemuan yang kedua, yaitu pembagian bilangan bulat. Kalau tadi untuk penjumlahan adalah
Maaf, untuk perkalian adalah penjumlahan berulang bilangan yang sama. Kalau pembagian itu sebaliknya, pengurangan bilangan yang sama sampai ketemu 0. Dapat didefinisikan pembagian adalah operasi pengurangan berulang dengan bilangan yang sama sampai ketemu 0. Kalau nggak ketemu 0, berarti nanti hasilnya adalah pecahan. Besok kita akan pelajari di materi berikutnya. Sehingga banyaknya pengurangan tersebut merupakan hasil dari pembagian tersebut. Itu pengertian dari pembagian bilangan bulat. Oke, kita perhatikan contoh. Misalkan 24 dibagi 6. Ya, 24 dibagi 6 sama dengan 24 dikurangi 6 sama dengan 18. Belum 0, masih dikurangi 6. Sama dengan 12, masih dikurangi 6 sama dengan 6. Belum 0 juga, masih dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, sudah 0, kita hitung pengurangannya ada berapa. Ternyata pengurangannya ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti hasil dari 24 dibagi 6 adalah 4. Itu bagi yang belum paham. Tapi insya Allah kalian di SD kemarin sudah mahir tentang bilangan bulat dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Insya Allah. Kalau belum paham, nanti kita bareng-bareng belajar semuanya itu. Karena ini merupakan dasar bagi matematika untuk di materi-materi berikutnya. Sehingga bagi yang belum paham, bisa bertanya lewat Ustadz melalui WA. Ada catatannya juga. Hal ini hanya digunakan untuk bilangan yang nilainya kecil. Ya, misalkan 1000 dibagi 5 ya banyak sekali. Ya boleh saja menggunakan ini, tapi rata-ratanya cepat habis. Sehingga kita gunakan yang namanya porokapit. Ya, di SD juga sudah mengenal kalian apa itu porokapit. Jadi silakan dipahami, dicatat, diperhatikan baik-baik agar kalian bisa cepat memahami. Pesan dari Ustadz, karena di masa pandemi ini kalian harus tetap belajar, maka hal-hal yang harus dilakukan santri selama pandemi ini adalah yang pertama, tetap semangat belajar di rumah. Jangan sampai malas belajar. Karena apa? Karena kalian merupakan generasi penerus bangsa ini. Maka dari itu, kalian harus jadi anak-anak yang cerdas, yang soleh dan soleha. Yang kedua, jangan lupa setelah sholat, kita sisipkan doa untuk kesembuhan pandemi ini, agar kita bisa bersekolah lagi dengan tatap muka. Ya, jangan sampai lupa sholat dan sisipkan doanya. Kemudian yang ketiga, senantiasa cuci tangan pakai sabun. Yang keempat, hindari bepergian jika tidak terlalu penting. Nah, ini jangan sampai kita banyak main, apalagi sekarang di Kabupaten Kebumen khususnya kasus COVID semakin meningkat. Maka dari itu, hindari bepergian jika tidak terlalu penting. Yang kelima, pakailah masker dan bawalah hand sanitizer jika bepergian. Ini untuk mengantisipasi atau waspada. Berikutnya yang keenam, berolahraga secara teratur. Entah itu jalan kaki, entah itu main bola, entah itu bersepeda, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, jagalah kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Yang delapan, bantulah pekerjaan orang tua di rumah. Setelah selesai belajar, jangan langsung bermain HP, ya, tetapi setelah selesai belajar mengerjakan tugas, kita bantu orang tua di rumah.
seperti mencuci piring, mengepel lantai, menyapu rumah, menyapu halaman, dan banyak lainnya. Yang ke-9, sholat duha jangan sampai lupa ya. Kebiasaan kita selama pelajaran daring setelah jam kedua adalah sholat duha 2 rakaat, bisa lebih. Berikutnya, yang terakhir, tadarus Al-Quran dan tahfidnya jangan sampai lupa ya. Walaupun kalian belum ketemu ustadz-ustazah di MBI, tetap tadarus Al-Quran dan tahfidnya atau ngajinya jangan sampai dilupakan. Itu saja dari Ustadz. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bisa dipahami. Kemudian di pertemuan berikutnya, nanti Ustadz akan kasihkan latihan soal untuk membahas tentang bilangan bulat dari operasinya, terutama dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu saja. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.